Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu dalam pembelajaran secara daring. Kali ini kita akan membicarakan tentang sistem pengapian. Anak-anakku sekalian, pada kendaraan ada dua sistem cara menyalakan bahan bakar. Pada umumnya sistem itu ada yang membedakan dalam sistem bensin dan sistem diesel. Maksudnya bagaimana? Jadi sistem penyalaan dengan sistem diesel, udara itu dikompresikan dengan tekanan yang sangat tinggi. Tekanannya 20-40 bar atau 2-4 megapascal. Begitu ditekan, jadi ini hanya udara saja. Jadi tekanannya naik, maka suhunya juga naik sekitar 700-900 derajat Celcius. Setelah suhunya naik sampai 900 tersebut, maka bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar. Jadi yang dihisap hanya udara saja dan ditekan hanya udara saja. Baru setelah sampai titik kompresi tertentu, maka bahan bakar baru disemprotkan. Setelah disemprotkan, karena suhunya sampai 900 derajat dengan minimal 700 derajat, maka bahan bakar langsung nyala. Berbeda dengan diesel, bensin akan melakukan pengisapan. Jadi piston mengisap itu campuran antara bahan bakar dan udara. Setelah diisap, maka terus dikompresikan dengan tekanan relatif rendah 8-13 bar atau setara dengan 0,8 sampai 1,3 megapascal. Dengan tekanan tersebut, maka temperaturnya akan naik menjadi 400 sampai 600 derajat. Dengan suhu yang seperti itu, maka belum bisa terjadi pengapian sendiri, belum bisa menyala sendiri bahan bakar dan udara tadi. Maka dibantu dengan loncatan bunga api yang berasal dari busi. Oke, kita masuk ke sistem pengapian konvensional pada motor bensin. Jadi anak-anakku, sistem pengapian konvensional pada diagram yang Anda lihat ini sistem pengapian baterai. Jadi ada beberapa sistem pengapian konvensional, satu menggunakan baterai, yang selanjutnya jadi tampak di sini ada baterai dan ada kunci kontak, ini ada coil, ini ada distributor, di sini ada breaker point ya. Terus di sini ada busi. Selain sistem pengapian menggunakan baterai, ada yang menggunakan magnet. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini sistem pengapian magnet itu ada magnetnya. Jadi sekitar ini pada kendaraan-kendaraan tua, pada sepeda motor ya, tapi sekarang udah jarang sekali. Oke, pada dasar sistem pengapian kita akan mulai dengan bagaimana cara menaikkan tegangan sehingga terjadi percikan bunga api di busi gitu ya. Jadi cara menaikkan tegangan dari 12 volt. Jadi baterai itu atau aki itu tegangannya itu 12 volt. Untuk memercikan busi diperlukan 5000 sampai 25000 volt. Jadi tegangan 12 volt itu dinaikkan menjadi paling tidak 5000 dengan menggunakan transformator. Transformator itu kalau dalam bahasa bengkel disebut coil ya, coil. Kita lihat bagaimana perubahan. Jadi dasar transformasi tegangan. Jadi transformasi atau nanti Anda bisa menyebutnya sebagai dengan trafo ya. Termasuk tegangan berdasarkan prinsip induksi magnetis. Bagaimana induksi magnetis itu? Kita lihat di sini. Jadi kalau jika magnet itu digerak-gerakkan dekat kumparan, itu ada magnet U ya, utara selatan itu di dekat kumparan, maka terjadi perubahan medan magnet, timbul tegangan listrik, dan tegangan tersebut disebut tegangan induksi ya. Terus jika pada sambungan primer transformator dihubungkan dengan arus bolak-balik, jadi pada gambar B gitu ya, maka ada perubahan arus listrik, terjadi perubahan medan magnet, terjadi tegangan induksi, sehingga kalau di situ untuk bulat silang itu namanya lampu gitu ya, maka akan menyala. Perbandingan tegangan itu sebandingan perubahan jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitan sedikit, tegangan induksinya juga sedikit atau kecil. Jumlah lilitan banyak, tegangan induksinya juga besar. Oke, kita lanjutkan ke transformasi arus arah gitu. Oke, transformasi dengan arus arah atau
direct current atau DC gitu ya. Bagaimana jika trafo diberi arus arah? Maka trafo tidak dapat berfungsi, ya, tidak dapat berfungsi dengan arus arah. Karena apa? Arusnya tetap. Jadi tidak ada perubahan medan magnet. Jadi tidak ada perubahan medan magnet. Maka tidak akan terjadi induksi. Nah, bagaimana agar terjadi perubahan medan magnet? Oke, kita lihat selanjutnya. Agar terjadi perubahan medan magnet, yaitu dengan cara memberi saklar pada sambungan primer. Jika saklar dibuka atau ditutup on off, maka arus primer terputus, ada perubahan medan magnet. Jadi begitu di saklar ini, di bawah ini, kalau ada saklar maka terjadi perubahan